Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzul Afini dengan NIM 52018110006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Big Data untuk aplikasi Rapid Miner. Yang pertama itu kita membaca dokumen dan melakukan cleaning data. Di sini ada create dokumen, kita bisa cari di operator. Tokenize juga bisa kita cari. Dan misal streaming juga bisa kita. Jadi semua operatornya tuh ada di sini. Tinggal kita pilih. Untuk create dokumen sendiri, itu kita fungsikan untuk penulis dokumen atau buat dokumen. Kita bisa masukkan kata-kata di sini. Kemudian tokenize, dari kata-kata tadi yang berbentuk paragraf, kita bisa pisahkan menjadi perkata, atau di sini tuh fungsinya untuk membagi teks yang dari kalimat itu jadi token-token atau kata-kata. Kemudian untuk streaming, itu kita membersihkan kata-kata imbuhan. Dan kita menggunakan stream importer dikenakan kalimat yang kita gunakan atau kata-kata yang kita gunakan itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita contoh ada prince jadi pray, nation dari nasional, during jadi dur. Kemudian selanjutnya di sini yang pertama kita akan membaca data atau mencari data Twitter yang menggunakan query Collins and Twitter. Di sini pertama kita panggil connection-nya dulu, baru kita cari di Twitter. Kemudian kita select atribut ID sama teks, karena kan kalau terlalu banyak data terlalu kotor. Kemudian kita lakukan processing data untuk membersihkan data Twitter itu sendiri. Karena kan kalau retweet atau Twitter banyak banget kata-kata kayak retweet, add, hashtag, link angka, tanda baca, smiling, spasi bla bla kita bisa atur di sini. Dan kita di sini menggunakan lower. Kemudian kita hapus duplikasi. Dan kita ubah kalimatnya yang bentuk nominal tadi berbentuk teks kembali. Kemudian kita simpan di Excel. Jadi kalian bisa milih sendiri ya, penyimpanan mau ditaruh di mana. Kita running. Emang agak lama ya untuk running itu sendiri, dikarenakan di sini kan datanya banyak. Dari 1234 sampel data, kita dapetin data bersih berjumlah 530. Sini kan udah nggak ada data kotor kayak kapital atau apa-apa karena sudah dibersihkan. Itu lalu menuju nomor 2B, yaitu visualisasi data. Langkah awalnya sampai nominal teks sama, perbedaannya di sini ada perpindahan dari proses jadi data. Karena apa? Dikarenakan di sini ada pemisahan sama menggunakan tokenize, yaitu dari paragraf-paragraf tadi yang panjang, kita ubah result tadi ini, kita ubah jadi perkata, kemudian kita melakukan filter stop word. Di sini kita menggunakan dictionary stop word, kemudian filter token panjangnya kita pilih kalimat yang 4 kata dan paling panjang 25. Kemudian kita word list, kita urutkan. Di sini kita urutkan menggunakan descending dari total. Kemudian kita ambil sampelnya 50 karena kan kalau tadi kan jumlah datanya banyak tuh ada 500, itu nggak bisa untuk kita word cloud atau yang kita tampilkan. Kita kan bisa. Memang sedikit agak lama ya. Ini untuk kata-kata tadi. Dan di sini benarkan sesuai dengan kata kunci yang paling sering muncul adalah Collins and Twitter. Kemudian kita visualisasi. Sudah muncul. Ini Collins 805 data, Twitter 383, ada change di
dan kita kembali untuk soal selanjutnya. Di sini sama, perbedaannya kalau di sini, kan data tadi kan di nomor 2 tadi sempet kita ubah jadi Excel gitu kan, dan kita udah save. Data yang kita save tadi itu, kita panggil. Tapi sebelum itu, kita ngelakuin untuk, pelabelan data dulu. Sini buat sentimennya dulu, atau pelabelan data. Ini karena kan ada 513 data, udah aku coba buat, pelabelan manual, 100 untuk negatif sama 100 positif, jadi bawahnya masih kosong. Jadi cuma ada 200 pelabelan data aja. Seperti itu, lalu kita lanjut. Benar. Kenapa saya di sini mengaktifkan replace missing value? Dikarenakan siapa tahu ada data-data yang kosong nanti akan bisa ke replace di bagian teksnya tadi. Kemudian untuk sentimen tadi untuk pelabelan positif negatif kan belum semua terisi, dan di sini kita menggunakan perpindahan nominal to text lagi, menggunakan processing lagi. Sama kayak tadi fungsinya. Untuk tokenize itu mengubah kalimat panjang tadi yang berbentuk paragraf menjadi kata-kata per kata. Jadi dia bisa kayak dimasukin training wave bias untuk menentukan akurasinya itu sendiri per kata itu apakah nanti bernilai positif atau negatif. Kemudian sini kita apply mode Navier sendiri dan kita lihat performance atau kayak akurasi nilai dari per kata kalimat. Kita lihat benar untuk akurasinya. Tadi kan kita ada banyak kata-kata kan menemukan berapa tadi? Terus nanti kita di sini kita lihat akurasinya. Yang dari kata-kata. Terus kita pertama kan ada sentimen nih. Kan tadi kan kita cuma sampai 200 kan ya. Nah, di sini kita ada prediksi. Oh, dia kalau misal angkanya di atas kata-katanya di atas 0,5 nanti bernilainya 1 gitu. Jadi kalau enggak di sini bernilai negatif. Untuk pelabelan itu sendiri. Kemudian sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.